Assalamualaikum. Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Tentunya masih bersama Ibu Nurfa ya belajarnya. Sebelum memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu berdoalah sebelum memulai pembelajaran. Carilah tempat yang nyaman untuk belajar. Siapkan buku dan alat tulisnya. Simak video ini dengan teliti ya. Mintalah bantuan orang tua untuk mendampingimu saat belajar. Dan yang terakhir, jika ada hal yang kurang dipahami, silahkan hubungi gurumu masing-masing, oke? Baik, kalau begitu kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal bilangan bulat kan ya? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Tahukah kalian bahwa dalam menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat dapat diselesaikan dengan garis bilangan. Garis bilangan tersebut kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan seseorang, atau kita sebut saja sebagai perjalanan Edo. Tetapi sebelumnya kita harus membuat peraturan terlebih dahulu. Ibu mempunyai 4 peraturan yang harus kalian ketahui dalam menyelesaikan operasi hitung, pengurangan, dan penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ingat baik-baik ya, peraturan dari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulatnya. Yang pertama, jika dalam operasi hitungnya terdapat bilangan bulat positif, maka Edo harus berjalan maju. Yang kedua, jika dalam operasi hitung tersebut terdapat bilangan bulat negatif, berarti Edo harus berjalan mundur. Yang ketiga, jika operasi hitungnya penjumlahan, maka Edo harus menghadap ke kanan. Dan yang terakhir, yang keempat, jika operasi hitungnya pengurangan, maka Edo harus menghadap ke kiri. Sekarang kita langsung saja bahas ke contoh soal. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya, yaitu negatif 5 ditambah 7. Ingat-ingat kesepakatannya atau peraturannya mengenai operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Apabila bilangannya negatif, berarti kalian harus berjalan mundur. Lalu kalau bilangannya positif, berarti berjalan maju. Kalau operasi hitungnya penjumlahan, berarti berbaliknya ke sebelah kanan ya. Kalau misalnya operasi hitungnya pengurangan, berarti berbalik ke sebelah kiri. Kalian buat dulu garis bilangannya. Nanti kita ibaratkan garis bilangan ini adalah perjalanan Edo. Dimulainya dari titik 0 ya, dari bilangan 0. Kita lihat soalnya negatif 5. Negatif 5 berarti Edo harus berjalan mundur sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah sampai di bilangan negatif 5. Selanjutnya kita lihat operasi hitungnya. Di sini operasi hitungnya adalah penjumlahan, berarti Edo harus berbalik ke arah kanan. Nah, masih berbalik ke arah kanan ya. Selanjutnya adalah positif 7. Kalau positif 7, berarti Edo harus maju sebanyak 7 langkah. Kita hitung
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah sampai perjalanan Edo. Kita lihat, Edo berhentinya pada bilangan yang mana? Oh, positif 2. Berarti operasi hitung negatif 5 ditambah 7 hasilnya adalah positif 2. Contoh selanjutnya adalah positif 3 ditambah negatif 6. Kalian buat dulu ya garis bilangannya. Dan kita ibaratkan lagi garis bilangan ini adalah perjalanan dari Edo. Dimulainya dari titik 0 atau dari bilangan 0 dan menghadapnya ke sebelah kanan. Kita lihat contoh soalnya. Di sini adalah positif 3. Kalau positif berarti Edo harus berjalan maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Selanjutnya adalah operasi hitungnya. Di sini adalah operasi hitung penjumlahan. Berarti Edo masih menghadapnya ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya adalah negatif 6. Karena ini negatif, berarti Edo harus berjalan mundur sebanyak 6 langkah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat Edo sampainya di bilangan yang mana ya? Bilangan negatif 3. Berarti operasi hitung 3 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 3. Oke, contoh soal selanjutnya yaitu negatif 2 dikurangi 3. Kalian buat dulu ya garis bilangannya. Kita ibaratkan lagi, garis bilangan ini adalah perjalanan Edo. Nah, kita lihat lagi soalnya. Negatif 2, berarti Edo harus berjalan mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Menghadapnya masih ke kanan ya. Selanjutnya yaitu kita lihat operasi hitungnya di sini adalah pengurangan. Berarti sesuai dengan peraturan kalau pengurangan Edo harus berbalik arah ke sebelah kiri arahnya. Nah, ke sebelah kiri sekarang. Selanjutnya yaitu di sini ada positif 3. Kalau positif 3 berarti Edo harus berjalan maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, sudah sampai perjalanan Edo. Kita lihat Edo sampainya di titik yang mana ya? Oh, di titik yang negatif 5. Berarti hasil operasi hitung dari negatif 2 dikurangi 3 adalah negatif 5. Selesai. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak videonya. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan pada gurunya masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah.